Penyusunan suatu database digunakan untuk mengatasi masalah-masalah pada penyusunan data, yaitu mengatasi kerangkapan data atau redundansi data. Jadi kalau menggunakan kertas kerja, kita bisa saja mengalami redundansi data atau data rangkap. Nah, dengan database ini, ya, masalah data rangkap bisa teratasi. Kenapa? Karena di database itu ada satu proses normalisasi data. Normalisasi data ini mengatasi data-data kembar, sehingga kita tidak menyimpan data yang sama di beberapa tabel. Penyimpanan data yang sama pada beberapa tempat selain bisa menyulitkan pemakai tentang aktualisasi data, juga memboroskan tempat penyimpanan. Maka basis data akan mendeteksi dan menghindari jika terjadi kerangkapan data. Menghindari terjadinya inkonsistensi data. Akibat lain jika terjadi kerangkapan data, maka jika terjadi perubahan data, sedangkan yang lain tidak dirubah, akan terjadi ketidakkonsistenan data. Jadi, inkonsistensi data ini misal data saya, Arif Setiawan, disimpan di tabel A. Terus ada lagi data, ini data mahasiswa, ya. Terus ada lagi data nilai di sini dengan nama Arif Setiawan disimpan di tabel B. Ketika ini datanya dirubah, misal Arif Setiawan alamatnya berubah dari Desa Darsalam dirubah di Purwosari. Kalau menggunakan basis data, data yang di sini harusnya ikut berubah, ya. Harusnya ikut berubah. Kalau tidak, itu yang disebut dengan inkonsistensi data. Kalau menggunakan kertas kerja bisa saja terjadi. Kita merubah data yang di sini, ternyata yang di sini tidak berubah. Itu bisa terjadi. Tapi kalau menggunakan database, insya Allah ini bisa teratasi. Mengatasi kesulitan dalam mengakses data. Memudahkan jika suatu saat akan diambil atau dicetak data yang memiliki kriteria tertentu. Misalnya pada tanggal tertentu, alamat tertentu, jumlah tertentu, dan sebagainya. Jadi menggunakan database ini memudahkan kita untuk proses pencarian, ya, sehingga jika kita butuh data tertentu, kita bisa dengan cepat mengaksesnya. Contoh misal di kampus, Pak Rektor mau mengetahui mahasiswa baru yang berasal dari kota Pati, misal. Ya, itu kita tinggal proses, ya. Memproses mencari mahasiswa baru yang alamatnya di Pati. Tidak ada sekian menit, data langsung ketemu. Thread, ya. Oh, ini data yang dari Pati. Misal Pak Rektor butuh data mahasiswa baru yang dari Rembang, ya. Kita tinggal cari. Kalau menggunakan kertas kerja, itu akan sangat lama, ya. Metani satu persatu, oh ini Pati, ini Kudus, ini Rembang, ini Blora, ya. Dan karena itu manual, itu bisa keselip, ya, bisa nggak teliti. Tapi kalau menggunakan database, ya akan lebih terbantu. Menyusun format yang standar dari sebuah data. Data yang sama pada file yang berbeda harus memiliki format data berupa tipe dan jangkauan yang harus sama. Ya. Jadi ketika kita menyimpan data di dalam suatu database, ini format filenya harus sama. Misal kita sedang membangun sistem. Nah, sistem itu menggunakan database MySQL. Yaitu tabel A, tabel B, tabel C harus menggunakan format data yang sama. Ya. Jika tidak, maka ini tidak bisa terintegrasi. Karena sudah disepakati, misal menggunakan MySQL, maka tabelnya ini, ya, format datanya ini. Kalau menggunakan name itu pakainya karakter, kalau nama itu pakainya karakter, kalau usia itu pakainya integer, dan seterusnya. Penggunaan oleh banyak pemakai atau multi-user. Sebuah database bisa dimanfaatkan sekaligus secara bersama-sama oleh banyak pengguna. Nah, ini kelebihan dari database. Bisa single user, bisa multi-user. Contoh multi-user, ketika Anda input KRS, ya, di rumah masing-masing, nah di situ ada tabel jadwal, tabel mata kuliah, itu berbasis multi-user. Jadi mahasiswa bisa secara bersama-sama mengakses tabel kuliah, pilih mata kuliah, pilih kelas, ya, pilih mata kuliah, pilih jadwalnya hari apa, Senin, Selasa, dan seterusnya. Save, sama-sama nge-save, ya, tidak terjadi error. Nah, itulah konsep multi-user. Melakukan pelindungan dan pengamanan data atau data security. Setiap data hanya bisa diakses atau dimanipulasi oleh pihak yang diberi otoritas dengan memberikan login dan password terhadap masing-masing data.
Selain login dan password, database itu ada data security yang dinamakan dengan enkripsi. Jadi data itu di-encrypt. Jadi ketika masuk ke database, itu data sudah menjadi simbol-simbol yang tidak bisa dibaca secara kasat mata. Ketika data itu nanti dipanggil, lagi diakses, ditampilkan ke dalam layar monitor, data itu kembali di-decrypt. Ya, di-decrypt itu data dikembalikan ke dalam bentuk normal sehingga bisa dibaca oleh bahasa manusia. Konsep encrypt dan decrypt ini biasanya diterapkan di database untuk menghindari data ini diambil orang, yaitu hacker atau cracker. Ya. Kalau login, password ini sifatnya menjaga agar orang lain tidak bisa masuk ke GUI, ke tampilan sistem atau ke form, graphical user interface. Tapi kalau secara fisik database-nya itu biasanya diamankan dengan enkripsi dan dekripsi. Menyusun integritas dan independensi data. Basis data merupakan data kompleks yang bisa diintegrasikan, sehingga kita bisa memanipulasi untuk mendapatkan berbagai bentuk form dan laporan yang kita inginkan. Oke. Next. Abstraksi data. Kegunaan utama sistem basis data adalah agar pemakai atau user mampu menyusun suatu pandangan view abstraksi dari data. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan interaksi antara pengguna dengan sistemnya, dengan basis data yang dapat merepresentasikan pandangan yang berbeda kepada para pengguna, programmer, dan administratornya. Bagian keuangan, bagian personalia, bagian penjualan. View 1, view 2, view 3, level konseptual, level fisik. Nah, ini level abstraksi data. Level abstraksi data tersebut bisa memberikan gambaran atau pandangan mengenai arsitektur database management system yang akan menambah pengertian mengenai kebebasan data atau data independence. Next, DBMS, Database Management System. Suatu sistem manajemen basis data atau SMBD yaitu berisi kumpulan koleksi data yang saling berelasi dengan set program untuk mengakses data tersebut. Manfaat DBMS adalah untuk mengorganisasikan dan mengelola data dalam jumlah yang besar, untuk membantu dalam melindungi data dari kerusakan yang disebabkan penggunaan atau pengaksesan data yang tidak sah, memudahkan dalam pengambilan kembali data atau data retrieval. Jadi contohnya misal kita di kampus, ya, seberapa besar data di kampus untuk data mahasiswa. Kita mempunyai 10.000 data mahasiswa aktif. Setiap mahasiswa dari 10.000 itu mengambil sekitar 150 SKS total S1. Ya. 150 SKS itu merupakan jumlah SKS dari anggap aja 40 mata kuliah. Nah, 40 mata kuliah itu masing-masing mempunyai nilai. Ya, jadi mahasiswa mempunyai sekian nilai. Nilai itu terdiri dari nilai tugas, nilai MIT, nilai UAS, nilai kuis, dan seterusnya. Kalau dikalikan jadi berapa itu? Ya. Nah, itulah yang disebut dengan data dalam jumlah yang besar. Itu dari mahasiswa. Kalau dosen gimana? Contoh absensi. Absensi dosen. Satu dosen itu absen sehari itu 2 kali. Kalau sebulan berarti saya itu mempunyai data absensi sebanyak 60 kali dengan catatan 30 hari kerja. Itu satu dosen. Kalau di UMK ada sekitar kurang lebih 300 dosen. Berarti dikalikan sebulan itu data absensi berapa? Dikalikan setahun berapa? Dikalikan sekian masa kerja berapa? Ya, itu yang disebut dengan data dalam jumlah yang besar. Keunggulan DBMS praktis, yaitu penggunaan media penyimpanan yang berukuran kecil namun padat informasi. Kecepatan, yaitu mesin dapat mengambil atau mengubah data jauh lebih cepat daripada manusia. Mengurangi kejenuhan, yaitu menghindari pekerjaan yang berulang-ulang dan monoton yang bisa membosankan.
Kekinian up to date yaitu informasi yang tersedia pada DBMS akan bersifat mutakhir dan akurat setiap saat. Praktis penggunaan media penyimpanan itu ketika kita menyimpan database ya dengan data yang besar itu hanya memakan space memori sedikit di hard disk. Maksudnya itu. Mesin ya pekerjaan manusia terbantu dengan database karena proses penghapusan data, pengeditan data, pencarian data ini jauh lebih cepat daripada proses manual yang dilakukan manusia. Jenuh menghindari pekerjaan berulang-ulang karena dengan menggunakan database ya kita tidak perlu mengulang-ulang pekerjaan, tinggal sekali aja proses di database maka pekerjaan bisa selesai. Up to date ya bersifat mutakhir dan akurat setiap saat. Oke, sekian dulu kuliah dari saya mengenai konsep DBMS, Database Management System. Semoga bermanfaat, semoga ada diskusi. Jika ada pertanyaan silahkan Anda komen di bawah. Untuk absensi online silahkan Anda komen di bawah. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, jangan lupa cuci tangan, jangan keluar rumah, belajar di rumah aja. Kalau Anda terpaksa keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Semoga kita semua terhindar dari virus corona. Sekian kuliah dari saya, terima kasih. Kuliah saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.